Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang kelas di TypeScript. Sebetulnya di pertemuan pertama kita udah membahas tentang kelas. Mungkin sekarang lebih lanjutnya karena di sini saya akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang kelas extend. Maksudnya kelas yang di extend, kemudian kelas abstrak dan juga interface juga di dalamnya. Oke, biasanya apa sih bedanya abstrak dengan interface? Tapi kalau abstrak itu penjelasannya adalah abstrak adalah ringkasan dokumen. Jadi kita kalau dalam dunia pemrograman kita bisa ngelihat ringkasan dokumen dari kelas abstrak. Kalau interface itu dia antar muka. Jadi keterkaitan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Perbedaan abstrak sama interface nanti kita akan bahas di contoh codingnya. Kita bisa contohkan di sini mungkin kelas mobil. Nah, untuk kelas biasanya atau kelas standarnya itu mungkin lebih detailnya misalnya kita pakai kelas sedan seperti contoh-contoh yang kemarin. Sekarang kita akan bahas dulu di sini interface. Jadi sebelum kita masuk ke abstrak, mungkin pendalamannya lebih ke interface. Di sini kita akan bikin properti mobil. Misalkan mobil itu wajib punya ban, berarti dia wajib punya ban. Kita bikin aja kayak gini. Number. Terus mobil itu harus bisa berjalan. Misalkan kayak gini. Terus mobil itu harus bisa mengerem. Terus harus bisa stop. Kita bikin contoh standar kayak gini dulu deh. Nah, kemudian kita bikin kelasnya. Oh, sorry, ada kesalahan. Dia akan merah karena dia minta diisi semua yang ada di sini. Ban itu number kita kasih aja defaultnya 4. Terus run. Mungkin nanti kita modifikasi ya. Sekarang kita masih ke void dulu supaya pembahasannya lebih enak. Kita masih kurang kelas break dan kayaknya biar lebih luas lagi ini saya tutup, kemudian ini saya taruh di samping sebelah kanan. Kita mulai nyalain dulu deh. Kemudian kita juga butuh break di sini. Oke. Break. Kemudian kita butuh stop. Oke, selesai. Kita udah membuat sebuah kelas dan interface yang sempurna. Ini adalah kelas mobil. Kita contoh di sini ya. Misalkan let car sama dengan new mobil. Ban. Karena dia tipe datanya public secara otomatis, maka itu bisa diakses. Kemudian kita bikin run.
ini ada karena ada konsol log, sebelum nggak usah lagi sih. Oke. Jadi inilah interface di dalam sebuah kelas. Implementasinya seperti ini. Apa yang ditulis di sini itu harus dibuat di pengimplementasian ketika kita membuat sebuah kelas. Nah, kalau kita nambahin fungsi di sini bisa nggak? Bisa. Kita kalau misalnya nambahin fungsi, misalnya mobil itu kita mau bikin lagi fungsi yang nggak ada di interface, itu bisa. Nah, dari sini kita akan coba pakai abstrak ya. Nah, kelas ini kita rubah jadi sebuah kelas abstrak. Lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah error. Karena apa? Karena abstrak itu tidak bisa diinisialisasikan atau tidak bisa dipanggil. Jadi betul-betul harus diturunin dulu si kelasnya, lebih spesifik lagi. Misalkan kita bikin lagi di sini kelas mobil, kelas sedan. Kali ini kita contohnya sedan, extend mobil. Oke. Nah, kenapa nggak ada error? Coba kita coba lagi ya. Let ini huruf kecil sama dengan new sedan. Kali ini bisa. Console log sedan. Oke. Ya, ini objeknya kena ya, kelas objeknya kena. Nah, sebetulnya kalau kita inisialisin dulu di sini, kita bentuk dulu sebuah variabelnya. Sedan adalah tipe data dari mobil. Sedan sama dengan new sedan, nggak ada masalah. Jadi itulah kelas abstrak di sini. Bisa kita langsung, tipe datanya bisa kita langsung ambil dari kelas abstraknya tanpa harus di kelas sedannya. Oke, seperti itu. Kita balikin lagi. Nah, ini karena dia jadi satu sifat antara mobil dan sedan gitu. Oke, kemudian di dalam kelas abstrak ini sebetulnya kita bisa membuat metode abstrak di dalamnya. Jadi ketika abstrak metode kita mulai turunkan, itu sifatnya seperti interface, akan seperti interface. Ini perbedaannya sebetulnya. Contoh di sini saya pakai mobil itu harus bisa berjalan, misalkan kayak gitu. Abstrak. Oke. Ketika ini kita implementasikan jadi sebuah abstrak, kita cukup di sini aja udah cukup. Artinya kita nggak perlu lagi membuat sebuah fungsi lagi. Jadi biar nanti di abstrakin di kelas sedannya aja. Nah, di sini kita akan bikin run. Di sini point console sedan mampu berjalan 45 km, 45 km, 150 km per jam. Oke, kita sedan mampu berjalan berapa? 150 km per jam. Nah, misalkan kita bikin di sini kelas kijang 100 saja. Let kijang mobil sama dengan new kijang run. Oke, 100 km per jam. Nah, inilah implementasi dari interface dan abstrak.
Kalau menurut saya saya lebih nyaman menggunakan abstrak sih ya, karena di dalamnya kita bisa menyisipkan eh, apa yang harus digunakan oleh kelas, apa yang harus digunakan, apa yang bisa kita masukkan di dalam abstrak itu sendiri fungsinya. Kita juga bisa menyisipkan sebuah variabel, mungkin lebih ke arah situ. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham di sini abstrak itu adalah sebuah bentuk. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, contoh pertanyaan di awal tadi. Jadi seandainya saya bertanya berapa jumlah ban mobil, pasti semua orang bakal bingung. Yang ditanya ban mobil apa, nah itulah diperjelas sama kelas yang di bawah sini. Saya akan membuat sebuah kelas sedan, saya akan membuat sebuah kelas kijang, dan disinilah kemudian saya implementasiin tipe datanya. Kita juga misalkan bisa membuat contoh kayak tadi ya, sesuai pertanyaan kita abstrak juga ini. Kita abstrak juga ban number 4. Kemudian kita kasih juga di sini ban number, misalkan dia 4 ya. Ini kijang misalkan kita anggaplah dia punya ban 8. Salah contoh di awal. Kita juga butuh abstrak lagi, get ban. Oke. Diminta lagi kan, get ban void aja, console log list ban. Sebenarnya bisa ini sama aja, kita copy juga. Get ban dan sedan. Oke. Sedannya 4, kemudian kijangnya 8 kan, kita setup di sini defaultnya ada 8. Mungkin itu keuntungannya ya, keuntungan menggunakan menggunakan kelas abstrak ini. Keuntungannya di sana kita bisa menetapkan sekaligus kita bisa memberikan metode di dalamnya, dan sifatnya sebenarnya sama aja sih, tapi abstrak ini nggak bisa dipanggil, jadi sifatnya sama aja. Dia bisa menggunakan prop, dia bisa menggunakan implement, terus kemudian dia juga bisa di extend lagi di abstrak yang lain. Jadi ya berguna banget ketika kita membuat sebuah kelas atau sebuah project yang menggunakan datanya selalu mengenerate. Nah, itu nanti kita contohin. Nah, di sini juga bicara tentang generate. Nanti kita juga akan membahas tentang masalah kalau di TypeScript itu generic. Kalau di Java itu biasa kita kenal template ya. Itu terus apa sih kelas generic ini? Kalau kita lihat di sini ya, dokumentasinya. Oke, kelas generic ini artinya kelas yang diidentifikasi untuk berbagai kebutuhan. Sifatnya sebetulnya sama kayak ini, cuman ini kita yang membentuk secara mandiri. Oke. Ini saya pikir udah cukup ya untuk kelas abstrak ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke, kalau di ECMAScript 2018 ke atas di JavaScript sudah ada namanya private variable di dalam kelas, itu dengan menggunakan keyword tagar. Misalkan jenis string, coba sedan. Nah, ini kita coba akses ya, saya juga mau tahu ini, karena ketika kita masuk kayak gini itu udah jatuhnya dia private class, private variable. Contoh kita lihat di sini, bentar guys, private variable. Kita contoh aja. Kayaknya betul dia private variable.
Sekarang variabel privatnya kita ambil, misalkan ini kita copy aja, get jenis dis jenis. Nah, ini agak sedikit berbeda penulisan, dis pagar jenis. Ini harusnya nggak error, dan ini harusnya bisa jalan ya, karena ini JS yang baru. Kita buang aja set dan get jenis. Oke, kita lihat di sini error. Nah, kenapa ini error? Karena kita memberikan variabel di awal itu adalah mobil. Ketika itu kita berikan mobil, kita harus siap dengan konsekuensinya. Apapun yang ada di dalam kelas mobil, itulah properti yang harus kita gunakan. Jadi walaupun ada di dalam kelas sedan itu sendiri, sehingga itu tidak bisa digunakan lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini, kita coba bikin abstrak dulu, get jenis, baru itu bisa dipakai. Nah, terus apa solusinya dong? Solusinya adalah simple aja, kita masukin aja kelas sedan di sini, maka dia nggak ada masalah. Oke, berarti ketika kita kelas abstrak yang kita jadikan sebagai tipe data, artinya cuma scope-nya aja cuma sampai di sini aja. Tapi ketika kita di sini kita mau advance lagi, kita mau tambahin lagi fungsinya, variabel dan lain sebagainya, artinya itu menjadi sebuah pilihan. Kita mau masukin tetap di sebuah kelas mobil, tapi konsekuensinya adalah kita tambahin di sini interface-nya, mulai dari interface kalau mau mungkin. Tapi sebetulnya abstraksi udah termasuk interface ya. Kalau misalnya ini mau dipakai nggak apa-apa, dipakai pun nggak jadi masalah. Artinya kita harus merubah di sini aja cukup sih sebetulnya. Ya udah, kita coba aja ya. Artinya kita mau tetap fokus di sini menggunakan kelas mobil. Oke, nah ini akan jadi masalah akhirnya. Kita bikin aja dia. Oh, boleh sih. Jenis ada masalah sih sebenarnya. Nah, dia bisa masuk juga, jadi di sana sebenarnya. Tapi lebih enak sih kalau saya biasanya antara interface sama abstrak sesuai kebutuhan aja. Kalau memang dia nggak ada cuman kayak gini aja, dalam abstrak itu dalamnya cuman begini aja, saya pikir kayaknya kita lebih hemat mending pakai interface aja. Tapi kalau misalkan ada fungsi yang memang kita harus panggil juga, kemudian di dalamnya kita mau masukin juga variabel misalnya begini, abstrak jawabannya. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu penjelasan singkat tentang kelas abstrak, bagaimana implementasinya, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kita juga barusan belajar privat, data privat di dalam kelas. Nah, ini berlaku juga untuk di JS kelas ya, ECMAScript di atas ECMAScript 2018 ini masih bisa digunakan. Kemudian kita akan membahas tentang generik. Kita akan membahas tentang kelas generik. Kelas generik ini atau template saya sebutnya, itu sebetulnya bisa sangat berguna. Jadi apa sih kegunaan kelas generik ini? Kelas generik ini berguna ketika kita membuat sebuah objek, sebuah library atau sebuah kelas yang dibutuhkan untuk antara satu kelas dan kelas lainnya bisa saling berkesinambungan. Contoh, ini sebetulnya contohnya agak rumit juga ya, karena akan jadi panjang codingannya. Jadi saya stop dulu, kita butuh pemandangan yang baru. Oke, ini saya hapus. Kemudian kita akan bikin contoh. Di sini adalah contohnya template ya, kelas. Misalkan kita pakai kelas
contoh yang tadi lagi deh, kelas mobil. Nah, kita di sini masukin template-nya atau generiknya. Oh iya, kita belajar generik standar dulu deh. Generik standar itu biar nggak terlalu pusing. Oke, kita belajar generik standar dari sebuah fungsi sederhana. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, kita main fungsi dulu deh. Function print data. Oke, datanya ini. Terus di sini ini, misalkan ini, kemudian return data. Oke, ketika kita panggil di sini console print data. Nah, ini belum masuk ya, kita masih contoh dulu di sini. Sorry, yang nggak mau. Oh sorry, nggak ada ini. Print data misalnya deno. Sini masuk ya, deno. Sekarang kita akan menggunakan kelas generik. Di sini kita masukin bahwa kita akan menggunakan sebuah template. Kita juga akan di sini returnnya template, juga return template. Kita reload di sini, apa yang terjadi? Tetap deno. Nah, seharusnya adalah kita berikan dulu compiler di sini keterangan bahwa kita akan menggunakan sebuah string, sama aja. Nah, ini sebetulnya yang paling penting adalah ini. Jadi ini adalah contoh sederhana dari generik. Generik adalah ketika kita membuat sebuah fungsi, kita nggak tahu nih, ya, ini fungsi buat apa gitu, buat string kah, buat number kah. Misal saya isi di sini 100, berarti kan saya taruh di sini number. Oke, dia nggak masalah juga. Jadi mirip-mirip kayak ini sih sebenarnya si generik ini. Terserah kita mau ngeprint data objek, mau ngeprint data boolean, mau ngeprint data string dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, sebetulnya lebih ke arah sana kalau generik ini, jadi sangat berguna. Ini contoh sederhananya. Kemudian kita akan buat contoh yang agak rumit. Kita pakai kelas mobil. Kalau kita ngelihat contoh yang tadi itu, kadang kita bingung, ini jadinya nanti buat apa gitu. Nah, ini kelihatan nanti di kelas bahwa ini berguna banget ketika Anda membuat sebuah library yang di dalamnya OOP banget. Kita akan bikin contoh di sini, misalkan kita main ban lagi. Privat ban itu number, kita kasih nilai awalnya 0 aja karena di deno dia nggak bisa kalau nggak dikasih angka. Kalau di TypeScript standar itu masih bisa ya. Ini bisa sih kita konfigurasi lagi TypeScriptnya, tapi nggak perlu sih, saya pikir ini udah bagus. Kita bisa menghindari kesalahan dari sini. Kemudian kita juga bisa bikin sebuah template. Misal kita mau mobil itu sama kayak tadi ya, dia bisa berjalan. Nah, ini kalau mau ditambahin implement bisa. Oh sorry, kita returnnya itu juga kita buat juga di sini privat obj. Oke, kalau tadi pasti error ya. Ingat, ini deno. Kita akan meminjam si ini please, sorry, please obj return. Kita kasih tahu dia kalau ini adalah kamu. Kemudian dia juga kita kasih konsol biar kita tahu dia lagi udah jalan. Konsol log mobil berjalan. Oke, mobil berjalan. Kemudian kita buat contoh lain di sini, mobil berjalan, terus udah gitu dia bisa rem, mobil ngerem.
terus dia juga bisa gas, mobil digas, terus dia juga bisa stop, mobil berhenti. Oke, di sini kita udah bikin sebuah kelas mobil dan di dalamnya di sebuah variabel variabel generik, maksud saya generik. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari generik ini sangat berguna ya kalau menurut saya. Kita akan coba bikin di sini kelas di bawahnya, itu kelas sedan lagi, kemudian extend ke mobil, kita masukin mobil ini biar dia tahu gue tuh sedan. Tuh, kita kasih tahu. Kemudian di sini kita langsung par sedan sama dengan new sedan. Console log sedan titik sedan titik run. Ya, mobil berjalan. Nah, ini adalah generik. Jadi kita kasih tahu si mobil ini kalau ini adalah generik. Nah, kemudian kita perlu satu metode ya. Kita perlu satu metode di sini, me. Kita kasih aja me. Terus di sini void aja cukup. Oke, di sini kita kasih misalkan objek this obj sama dengan o. Oke, ketika di sini yang bagus kita bikin konstruktor kemudian di dalam konstruktor ini jangan lupa pakai super ya. Kalau kita extend itu harus pakai super, dan kalau ada variabel yang kita mau kirim kita bisa masukin di super ini supaya bisa nyampe di konstruktor di sininya. Kalau enggak juga apa-apa. Nah, kita panggil juga kelas dianya juga, me this, saya ini. Oke, setelah kita kirim di sini, mobil berjalan, dia tetap berjalan. Kemudian kita juga bisa kasih di sini misalnya public jenis string sama dengan sedan. Oke, di sini kita juga bisa misalkan bisa get class misalnya gitu kan, get class t turn this object. Oke, kita kasih tanda juga di sini. Oke, jadi di sini kita sedan titik get class dot ban. Oh sorry, kok ban mulu sih sebenarnya. Dot jenis. Nah, ini kita konsol nih, dia nggak ada konsol log. Oke, dia tahu jenisnya apa, get class dot jenis. Kelihatannya kok sederhana ya, dan ini kayak enggak terlalu berguna. Oke, ini hanya contoh satu turunan dari sedan. Misalnya kita punya 100 jenis, apa kita mau tulis ulang satu-satu extend kayak gini, sedangkan dia punya variabel yang berbeda-beda. Nah, kenapa bang nggak ditaruh di super aja si jenisnya, supaya si extendnya juga tahu, kita nggak usah pakai t, kita bisa taruh langsung di konstruktor. Bisa begitu juga, tapi kadang kebutuhan kita berbeda ketika kita menemui hal kayak gini.
sifatnya sebuah kelas adalah kadang-kadang kita butuh dia setelah kita run, dia bisa run lagi, bisa run lagi, bisa run lagi. Contoh kayak misalnya gini, sedan titik run dot run dot run dot rem dot stop. Ini nggak jadi masalah pada akhirnya, karena kita terus mengembalikannya ke objek sedan itu sendiri gitu. Jadi inilah sebetulnya kalau menurut saya yang paling berguna dari kelas dari generic yang ada di TypeScript ini. Oke, saya pikir ini udah cukup ya untuk pembahasan mengenai kelas. Kalau misalkan ada yang kurang nanti kita bisa ulas lagi. Jadi ini kita pembahasan tentang yang pertama implement, kemudian yang kedua extend, terus kita juga belajar privat data antara di ESMAScript 2018, kemudian kita juga belajar kelas abstrak, kemudian sekarang terakhir kita belajar kelas template ataupun fungsi template. Jadi sorry bukan template, maksud saya generic. Kalau di TypeScript itu generic, kita mengenalnya, kita sudah belajar generic juga. Generic ini bukan hanya bisa digunakan di dalam kelas, tapi juga bisa digunakan di sebuah variabel atau sebuah fungsi, tapi kebanyakan kita pakai di sebuah fungsi atau sebuah kelas. Nah, kemudian ini adalah contoh yang sering saya pakai, berguna banget, dan saya butuh banget gitu, karena saya sering membuat sebuah library. Mungkin teman-teman juga nanti suatu saat akan banyak membuat sebuah library dan membutuhkan sebuah metode generic ini. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa kembali.